Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, dan kali ini kita akan merenungkan dari the life of Job, ya, dari kehidupan Ayub, dan judul hari ini adalah Upside Down. Nah, apakah apa yang kamu rasakan ketika kamu mengalami sesuatu yang tiba-tiba? Nah, sesuatu yang tiba-tiba itu adalah menyenangkan, pasti kita akan senang, ya. Tiba-tiba dapat hadiah, tiba-tiba dibeliin handphone baru, tiba-tiba dapat kejutan, liburan. Pasti kita menyenangkan mendengarkannya, ya. Tetapi kalau yang tiba-tiba itu adalah sesuatu yang buruk, tiba-tiba sakit, tiba-tiba virus corona nggak bisa kemana-mana, tiba-tiba kehilangan pekerjaan, ya, orang tua mengalami kendala dalam usahanya tiba-tiba, pasti itu tidak menyenangkan. Tapi memang faktanya dalam hidup kita pasti akan ada yang tiba-tiba, ya. Tiba-tiba baik, tiba-tiba tidak baik. Nah, itu juga yang dialami oleh Ayub. Ayub dalam kehidupannya dia mengalami semuanya itu indah, semuanya itu luar biasa, semuanya itu sangat baik sekali, ya. Sangat menyenangkan kehidupan yang dimiliki oleh Ayub ini. Kita lihat di dalam Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini kehidupan Ayub. Dia seorang yang takut akan Allah dan ia menjauhi kejahatan. Dan ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Berkeluarga, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, lengkap, sempurna. Berarti ada istri juga, ya. Nah, kemudian dia juga memiliki harta, ayatnya yang ketiga. Dia memiliki 7.000 ekor kambing domba, banyak sekali. 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, berarti 1.000. 500 keledai betina. Dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Dia punya karyawan-karyawan, dia punya orang-orang yang bekerja. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Inilah kehidupan Ayub. Takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, kemudian lengkap, memiliki istri, memiliki anak perempuan, memiliki anak laki-laki, dan juga memiliki harta yang sangat berlimpah. Kebayang kalau dia punya harta seperti ini, berapa luas tanah yang ia miliki untuk menampung ribuan ternak itu, begitu. Tetapi dalam sekejap, semua yang baik itu tiba-tiba berganti menjadi semua yang buruk, ya. Nah, apa yang terjadi? Tiba-tiba saja anaknya meninggal dunia. Tiba-tiba saja semua harta ternaknya juga mati, ya. Oleh karena berbagai bencana, oleh karena berbagai hal. Padahal dia baik, dia beribadah sama Tuhan. Bahkan untuk anak-anaknya dia khusus mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sekiranya anaknya berbuat dosa, sehingga pengampunan itu terjadi bagi anak-anaknya. Tetapi apa yang terjadi itu kita dapat melihat bagaimana respon daripada seorang Ayub, ataupun respon seorang daripada istrinya Ayub. Ketika keadaan begitu buruk, seringkali responnya itu tentu akan berbeda. Kalau kita menerima yang baik, tiba-tiba pasti kita akan senang respon kita. Kita akan bersukacita, kita akan bergirang. Tetapi ketika sesuatu yang buruk terjadi, nah seperti apakah respon kita? Nah, kita akan melihat yang pertama adalah respon daripada istrinya Ayub. Ketika mereka kehilangan anak-anak mereka meninggal, harta ternak mereka semuanya habis. Bahkan Ayub sendiri
harus mengalami penderitaan fisik, di mana badannya juga luka-luka karena borok, dan sungguh sangat tidak menyenangkan apa yang dialami. Dan ingat tadi, Ayub adalah seorang yang takut akan Allah, ia menjauhi kejahatan. Dan inilah respon daripada istri Ayub ketika tiba-tiba yang buruk yang terjadi, tiba-tiba yang buruk yang dialami. Ketika posisi up, tiba-tiba upside down. Maka berkatalah istrinya kepadanya dalam Ayub 2 ayat 9. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Istrinya mempertanyakan kepada Ayub yang begitu tekun, yang begitu takut akan Allah. Istrinya mau berkata, kamu tidak lihat apa yang kamu alami saat ini? Anak-anak kita mati, ternak-ternak kita semuanya mati, semua kita kehilangan harta, bahkan lihat tubuhmu juga penuh dengan sakit penyakit. Kamu masih mau bertekun kepada Allahmu, kamu masih mau beribadah kepada Allahmu, kamu masih mau hidup saleh. Dia katakan, kutukilah Allahmu dan matilah. Istrinya Ayub secara tidak langsung mau berkata bahwa semua yang dialaminya ini karena Tuhan. Sebab itu tidak perlu lagi Tuhan untuk disembah, tidak perlu lagi takut kepada Tuhan Allah. Kutuki saja Tuhan Allah itu dan kemudian matilah. Nah, ini adalah salah satu respon yang ditunjukkan oleh istrinya Ayub ketika sesuatu yang buruk itu terjadi, bahwa menjadi marah dan kemudian kata lain ingin meninggalkan Tuhan saja, bahkan lebih buruk untuk mengutuki Tuhan saja. Tetapi apakah Ayub memiliki respon yang sama daripada dengan istrinya Ayub ini? Dan dari mana, dari siapa kita sebaiknya belajar bagaimana merespon sesuatu yang tiba-tiba buruk yang terjadi bagi kita? Kita lihat bagaimana Ayub merespon. Ayub 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Tentu saja Ayub sedang tidak berkata bahwa semua yang buruk ini karena Allah, tapi dia mau menunjukkan sebuah sikap bahwa baik hidup ini baik ataupun tidak baik, dia tidak ingin mengutuki Allah. Dia menerima dan percaya kepada Allah yang berkuasa dan berdaulat atas hidupnya. Sebab itulah Alkitab mengatakan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub berkata sebaliknya daripada istrinya. Ini bukan salahnya Tuhan. Ini bukan karena Tuhan semua yang buruk ini, yang tiba-tiba terjadi ini. Nah, inilah sikap yang kita perlu belajar pada pagi hari ini. Bagaimana kita bersikap di dalam kehidupan kita ketika sesuatu yang buruk itu terjadi. Lebih lanjut kita melihat di Ayub 1 ayat sampai 20, di mana ayat sebelumnya itu mengenai laporan-laporan yang Ayub terima tentang anaknya yang meninggal dunia, tentang ternaknya yang juga mati, baik itu oleh karena Allah dan sebagainya. Mendengar semuanya itu, inilah respon Ayub, Ayub 1 ayat 20. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah Tuhan. Ini satu sikap percaya yang luar biasa daripada Ayub kepada Tuhan. Dan pagi hari ini kita juga mau belajar untuk percaya kepada Tuhan ketika sesuatu yang buruk terjadi, sesuatu yang baik berubah menjadi yang buruk. Ketika kita posisi up, kemudian upside down, apakah kita sanggup merespon seperti Ayub merespon? Dia sujud dan dia tetap menyembah Tuhan. Dia tetap bertekun kepada Tuhan, dia tetap hidup saleh. Sehingga istrinya berkata, masihkah kau mau bertekun? Masihkah kau mau saleh? Kutukilah Tuhan Allahmu dan matilah.
Ayub 1 ayat 21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memanggil, terpujilah nama Tuhan. Ayub mau berkata bahwa hidupnya bukan soal harta kekayaan yang dia miliki, tapi hidupnya soal Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, apapun yang terjadi dalam hidupnya. Satu sikap hati yang luar biasa yang kita juga berdoa kita memilikinya. Ayat 22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Lihat bagaimana Alkitab menyimpulkan apa yang Ayub lakukan. Bahwa dengan demikian Ayub menunjukkan bahwa ia tidak menuduh Allah yang sudah membuat semuanya ini. Sekalipun di ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang iblis dan Allah yang tanda petik sepertinya berkonspirasi, tetapi Ayub tidak melihatnya demikian, dan kita juga tidak melihatnya demikian. Tetapi dia percaya bahwa Allah tidak berbuat yang kurang patut. Bukan Allah yang merancangkan yang jahat, yang buruk dalam hidupnya. Sebab itu janganlah kita pernah menuduh Allah berbuat yang kurang patut di dalam hidup kita. Apapun itu, termasuk virus corona, COVID-19 yang sedang terjadi ini. Kita tidak menuduh Allah yang telah berbuat kurang patut kepada kita semua, kepada seluruh manusia di muka bumi ini. Sementara kebenarannya adalah Ayub 1 ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah kau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Dan inilah kebenarannya yang Allah lakukan bagi Ayub dan bagi kita semua. Bukan Allah berbuat tidak patut, tetapi lihat bagaimana Allah itu Allah yang memberkati orang-orangnya yang percaya kepadanya. Ayub 1 ayat 10, iblis sendiri melihat bahwa dia berkata, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya? Iblis sendiri dapat melihat bagaimana Allah itu membuat pagar perlindungan bagi Ayub, bagi rumahnya, bagi segala yang dimilikinya. Dan tidak hanya itu, iblis juga melihat dengan berkata, apa yang dikerjakannya telah kau berkati, sehingga Ayub begitu kaya, begitu luar biasa harta kekayaan yang ia miliki. Dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Allah tidak pernah berbuat yang tidak patut di dalam hidup kita. Faktanya, kebenarannya adalah Allah membuat pagar sekeliling bagi Ayub. Itu juga berarti bagi kita yang percaya kepadanya. Dan Allah memberkati semua yang dikerjakan oleh Ayub. Itu berarti juga Allah memberkati semua yang kita kerjakan. Dan Allah membuat Ayub bertambah-tambah apa yang dimilikinya. Maka itu berarti Tuhan juga lah yang membuat segala yang kita miliki itu bertambah-tambah. Sebab itu Allah memang tidak pernah berbuat yang tidak patut di dalam hidup kita. Dan Yeremia 29 ayat 11 menegaskan kembali bagi kita pada pagi hari ini. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Allah tidak pernah membuat rancangan kecelakaan. Tidak pernah Allah merancangkan yang tidak patut bagi kita. Tetapi rancangannya untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ketika upside down, Ayub tetap sujud dan menyembah Tuhan. Sekalipun istrinya berkata, kutukilah Allahmu dan matilah, dia tetap bertekun di dalam Tuhan, tetap percaya Tuhan tidak pernah merancangkan yang tidak patut, karena memang rancangan Allah dalam hidup kita juga adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.